Perkenalkan, saya Ewi Melisa Barus sebagai salah satu peserta latihan dasar CPNS di wilayah pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat tahun 2021. Saya golongan 3, angkatan 46, kelompok 1, nomor absensi 4. Unit kerja saya di SMP 4 STTU Julu sebagai guru IPA. Hari ini saya akan menjelaskan mind map akuntabilitas dan nasionalisme. Materi agenda 2 ini difasilitasi oleh Pak Dr. Andes Abdul Rajad MM. Pertama, saya akan menjelaskan mind map akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Yang kedua, aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas terdiri dari hubungan, hasil, laporan, konsekuensi, dan kinerja. Yang ketiga, fungsi akuntabilitas. Yang pertama, demokrasi, yaitu dengan cara kita mengkontrol demokrasi. Yang kedua, konstitusi, yaitu dengan mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, belajar dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, yaitu adalah tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari personal, individual, kelompok, organisasi, stakeholder. Mekanisme akuntabilitas terbagi atas 4. Yang pertama, dimensi akuntabilitas. Kedua, alat akuntabilitas. 3. Lingkungan kerja akuntabel. 4. Framework akuntabilitas. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri atas 2, yaitu yang pertama, kejujuran dan hukum, dan yang kedua adalah proses. Kemudian, alat akuntabilitas terdiri atas 3, yaitu rencana strategis, kontrak kerja, laporan kinerja. Selanjutnya, lingkungan kerja akuntabel yang terdiri dari 1. Kepemimpinan, 2. Integritas, 3. Keadilan, 4. Transparansi, 5. Tanggung jawab, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan konsisten. Framework akuntabilitas terdiri dari 1. Tujuan dan tanggung jawab, 2. Rencana, 3. Implementasi, 4. Laporan, serta 5 adalah evaluasi. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks akuntabilitas organisasi. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel yaitu pertama dengan cara perilaku kita harus akuntabel. Yang kedua, perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi. Yang ketiga, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. 4. Perilaku akuntabel dalam penggunaan SDM negara. 5. Perilaku akuntabel dalam penyimpangan dan penggunaan dan informasi pemerintah. 6. Menghindari konflik kepentingan. 7. Mengambil keputusan secara akuntabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mind map nasionalisme. Nasionalisme terbagi atas 5 sila. Yang pertama, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila 3, persatuan Indonesia. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam mewujudkan tersebut, kita sebagai ASN harus sebagai pelaksana kebijakan, kemudian ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga pada muaranya akhirnya akan menjadi ASN mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Sekian mengenai mind map hari ini. Dah.